warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Ceria ya? Ceria. Oke, selamat pagi adik-adik. Dan selamat pagi pemirsa yang ada di rumah, karena pagi hari ini menjemput berkah lagi ada di sekolah Taruna Yatim Nusantara. Boleh minta tepuk tangannya? Dan tadi Rap. silat tadi kita set. Gitu. Jago-jago sekali ternyata murid-murid di sini sangat berbakat tuh. The next Iko Wise itu kan. Iko Wise adalah artis yang sangat bijaksana. Karena Iko Wise Ya. karena dia sangat wise, ya kan? Setuju dong? Iya dong. Nah, makanya juga penasaran apakah cuma teman-teman tadi yang berbakat di sekolah ini? itu dia. Pasti banyak yang berbakat. Ada lagi nggak, friend, yang berbakat di sekolah ini, friend? Siapakah dia? Jangan asal Gibran aja. Bapak sehat. Gibran. Selamat kemarin Mas Kaisang udah nikah. Jangan ente sama nih, sehat aja. Kita undang dong Gibran ke sini. Gibran, let's go. ayo join. Naik ke atas. Yup. Silakan dipegang. Nah, Sini gua katanya samping A. Ya. Gibran ini punya bakat tersendiri ya, teman-teman ya. Jadi Bang Tem, Ailman, Gibran ini punya bakat khusus unik dan Gibran ini ternyata bisa lompat api, betul ya? Masya Allah. Serem amat bakatnya. Apa sih, ada bakat apa sih? Tadi kan silat serem. Gibran punya bakat apa? emang Silat tuh Gibran? keren, bukan serem. Serem tadi Bang Tem. Tausiah dikit-dikit. Tausiah dikit-dikit. Waduh, langsung senyum tuh. Ah. Gimana nih, A? Aman dong. Bagus lah. Kalau udah ada Gibran saya tinggal pulang aja kan. Kita tes nggak nih, A? Tes. Oke. Gimana kalau Tausiah di sini? Siap? Siap. Oke. Tepuk tangan untuk Gibran. Ya, Coba silakan Gibran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan sebuah tausiah singkat yang bertema bersyukur dan menerima takdir Allah. Syukur adalah mengungkapkan rasa terima kasih kepada Allah atas segala apa yang telah Dia berikan kepada manusia selama hidup di dunia ini. Sebagian besar manusia yang hidupnya jauh lebih berkecukupan, kadang sering lupa untuk bersyukur kepada Allah. Sering merasa tidak cukup atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Allah berfirman dalam Quran surah Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu maklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur kepadaku, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Akan tetapi, jika kamu mengingkar nikmatku, sungguh azabku sangatlah pedih. Dari ayat di atas kita bisa mengambil faedah bahwasanya manusia itu harus selalu bersyukur kepada Allah. Karena jikalau kita tidak bersyukur, sama halnya jika kita berbohong kepada Allah. Niscaya jikalau kita bersyukur, Allah akan menambahkan nikmatnya berkali-kali lipat kepada hambanya yang soleh. Dan ingatlah, barang siapa yang mengingkari nikmatnya, sungguh azabnya sangatlah pedih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai kesimpulan, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah sebagai tanda terima kasih untuknya. Dan ingatlah, Allah pasti telah mempersiapkan yang terbaik buat kita. Kita sebagai manusia biasa hanya bisa terus bersyukur dan berdoa. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah ala siratim mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi langsung dibisikin. Kenapa? Coba cek jadwal aman bulan depan katanya. Bang, masa dia jadi kosa yang jadi taruna? Jangan dah Gibran dari Oke, boleh minta tepuk tangan sekali lagi buat Gibran. Gimana nih? Ini Masya Allah nih Gibran ini. Bagus ini. Tepuk tangan lagi dong buat Gibran dong. Dakwah itu kan semua di antara kita tuh harus berdakwah, betul? Untuk berdakwah tidak harus jadi ustadz. Apapun profesinya, apapun pekerjaannya, kita bisa berdakwah. Dan tadi apa yang Gibran lakukan adalah kebaikan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah setiap orang
ke jalan Allah dengan hikmah. Tadi Gibran Masya Allah masih muda, punya potensi, ingin berdakwah, baik atau tidak? Maka bakat seperti ini harus terus dilanjutkan, harus terus kita hadirkan. Dan kita sebagai pendengar juga harus mengambil hikmah. Ungdzur ma qala wala tangdzur man qala. Lihat apa yang disampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Walaupun kelihatannya masih muda dibanding ibu-ibu. Jelas ya, kan wajah nggak bisa bohong ya. Walaupun Gibran usianya masih muda, kalau ada kebaikan, maka ambillah kebaikan itu. Betul? Maka kita doakan, mudah-mudahan Gibran istiqomah. Amin, amin, amin. Insya Allah nanti bisa jadi mubalik yang baik. Amin. Dan insya Allah istiqomah dalam dakwahnya. Gibran tuh asalnya dari mana sih? Asal Dari Makassar. Dari Makassar. Makassar, Ji. Makassar deh, Ji. Makassar, Lip. Maalus saya. Nggak terlalu kasar. Oke, ceritain dong kenapa dari Makassar tiba-tiba Gibran bisa ada di Iya. apa namanya? Taruna Taruna Yatim Nusantara ini. Karena saya teringat dengan pesan ayah. Ayah pernah menitipkan pesan. Gibran tuh harus menjaga martabat keluarga. Oke. Pesan itu kapan disampaikan sama ayahnya Gibran? Jauh waktu masih saya kecil. Masih Gibran kecil. Usia berapa kalau boleh tahu? Kalau nggak salah umur 5 tahun TK. Umur 5 tahun dan pesan itu sampai sekarang Gibran masih ingat. Masya Allah. Emang Gibran cita-citanya mau jadi apaan, Gibran? Siap jadi TNI AL. Amin, amin, mudah-mudahan ya. Di apa namanya, dijabah. Gibran, ayah itu maaf ya, berpulang ke pangkuan Allah ketika Gibran usia 6 tahun SD. dan saya mendengar informasi kalau ternyata yang pertama kali mengetahui almarhum meninggal itu adalah Gibran. Bisa diceritain situasi waktu itu? Waktu itu adik saya nangis. Adik saya nangis, biasanya saya nggak bangun. Tapi kok aneh, tiba-tiba saya bangun. Nah, saya ini lihat ayah. Ayah kayak nggak gelisah gitu tidur. Terus Ayah, maaf sebelumnya ayah sakit. sakit, Oh, oke. Oh, biasanya kalau sakit tidurnya gelisah gitu. gelisah. Saya ke ibu yang lagi bikinin susu adek. Saya tanya, Bang Bu, kok ayah nggak gerak, nggak gelisah? Kata ibu, bagus, tidurnya nyenyak. Saya ke ayah lagi. Ternyata ayah udah dipanggil oleh Allah. Dan saya menyadari yang pertama. Bicara sosok ayah, apa yang paling dikangenin sama Gibran? Saya kangen kepada ayah. Sifatnya tuh dia keras, tapi sangat perhatian. Saya kangen diajakin ayah ke tempat kerja. Oh, dulu suka dibawa gitu sama ayah. Iya. Oke. Dan kadang saya sering iri kepada teman-teman pada punya ayah. Saya kangen sama ayah. Tapi Gibran, ada nggak sih satu cita-cita atau hal yang sebenarnya tuh Gibran pengen banget lakuin tapi belum kesampean gitu buat ayah atau bareng sama ayah? Ada nggak? Siap ada. Apa? Saya ini mau membelikan ibu saya rumah. Karena selama ini ibu cuman numpang di keluarga. Oh, jadi selama ini ibu numpang sama keluarga. Maaf kalau boleh tahu, ibu bekerja. Siap kerja. Boleh tahu pekerjaannya apa? Dia chef di kafe keluarga Oke. Gibran ini anak pertama pertama dari dari dua bersaudara. Adik laki-laki perempuan? Siap laki-laki. Itu artinya setelah kepergian sang ayah, Gibran menjadi pengganti ayah di keluarga. Ada beban tersendiri nggak sih memikul tugas itu? Ada. Apa yang kadang-kadang suka ada di benaknya Gibran? Kok saya di usia seperti atau di usia muda kayak gini tiba-tiba sudah dikasih tanggung jawab yang cukup besar dari untuk keluarga terutama. Siap, selalu ada. Dan untuk apa ya namanya? Untuk
menerima itu biasanya apa yang Gibran lakukan? Saya cuman banyak berdoa. Saya banyak sholat, terutama istikharah untuk mendekatkan diri. Tapi saya yakin juga almarhum ayah, ibu dan juga punya adik kalau nggak salah. Iya, adik. Pasti bangga ngeliat Gibran bisa masuk ke TYN sekarang. Nah, Itu artinya ketika ayah meninggal dari usia Gibran umur 7 tahun ya kalau nggak salah ya, kelas 1 SD. Itu artinya Gibran hanya bertiga di keluarga, Gibran, ibu, dan adik. Artinya sedekat apa Gibran sama ibu? Saya sangat dekat sama ibu. Ibu sering memberi saya motivasi, pendirian. Nah, berkat ibulah saya bisa sampai di sini. Oh, jadi yang memotivasi, kemudian juga support dari ibu yang akhirnya Gibran sampai ada di sini. Terakhir ketemu ibu sebelum dalam waktu dekat ini berapa lama? Sebulan yang lalu. Sebulan yang lalu. Kangen nggak sih sama ibu? Siap kangen. Sekangen apa? Kangennya tuh saya walaupun dengan kata tulisan saya sering berkomunikasi dengan ibu, tapi Lewat tulisan. Boleh kasih bocoran dong sama kita. Kita tulisan apa yang biasa Gibran tulis ketika Gibran lagi kangen sama ibu? Ibu, Gibran di sini baik-baik saja. Ibu sehat selalu di sana. Semangat. Gibran pasti akan menjadi yang terbaik buat ibu. Coba lihat monitor. Ada yang dengar suara yang Gibran dari tadi. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. siapa itu Gibran? Ibu, Disapa boleh ibu. Terima kasih. Sekolah Lantaran dan Istana Anak Yatim Cikeas. Bapak Seteranda Saji Surato yang sudah berikan kepercayaan kepada anak saya, Kak Gibran. Terima kasih untuk Pak Ustaz dan semua staf-staf Taruna Yatim Nusantara. Terima kasih untuk media, Net TV, Pak Ustaz dan Abang dan seluruh. Terima kasih sudah memberikan kesempatan. Syukur alhamdulillah, tabarakallah. Memberikan kesempatan luar biasa ini. Ibu, maaf, kalau boleh tanya nih. Tadi kan Ibu sempat dengar ya, apa namanya, ungkapan hati Gibran. Saya pengen tanya sama Ibu, Gibran ini di mata Ibu seperti apa sih? Nah, Gibran ini di mata ibu, mata saya, anaknya rajin, kuat, berani, penuh semangat dan mandiri dari kecil sampai sekarang. Oh, berarti anak yang Oke, tadi Ibu sudah menyampaikan. Sekarang ada yang mau Gibran sampaikan untuk Ibu? Silakan. Ibu, terima kasih pengorbanan ibu selama ini. Saya sangat bersyukur mempunyai ibu. Terima kasih atas segala apa yang telah ibu berikan. Maaf jikalau Gibran sering berbuat salah sama ibu. Tapi Gibran pasti akan membanggakan ibu suatu saat nanti. Amin. Amin, amin, amin. Bu, tadi Gibran di sini udah berani dakwah, tausiah, menyebarkan banyak ilmu-ilmu baik. Mungkin kalau dari Alif, Bu, ada nggak sih harapan atau pesan atau mungkin cita-cita dari ibu yang pengen banget sekarang ibu sampaikan langsung nih disaksikan untuk Gibran, Bu? terima kasih. Ya, harapan ibu kepada Nak Gibran. Terima kasih sudah memberikan kepercayaan kepada ibu. Saya ingin Nak Gibran tetap semangat, optimis. Jalankan pendidikan sampai Taruna Yatim Nusantara.
harapan bangsa dan agama. Amin. Amin. Ibu, terima kasih atas waktunya. Dan insya Allah di sini Gibran akan belajar demi mengejar cita-citanya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh sekali lagi kasih tepuk tangan untuk Waalaikumsalam hubungan warahmatullahi yang wabarakatuh. sangat spesial antara Gibran dan juga orang tuanya. Saya mau ke AA sekarang. Ya, A. Ini momen ibu dan anak. anaknya. Mungkin A bisa memberikan tausiah atau bisa memberikan apa namanya ya, Muhasabah. muhasabah dengan apa yang sudah diperlihatkan Gibran dan keluarganya. Ada yang paling mencintai kita dalam hidup. Ada yang paling menyayangi kita dalam hidup. Siapa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang melembutkan hati seorang ibu untuk mencintai anaknya. Dan Allah jugalah yang melembutkan hati seorang anak untuk memuliakan ibunya. Maka untuk apapun yang terjadi dalam hidup kita, hendaknya kita menerima takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang berapa sering kita mengeluh dengan ketentuan Allah. Kadang berapa sering kita marah, gelisah dengan semua keputusan yang Allah berikan dalam hidup kita. Padahal Allah Maha Baik, Allah tahu yang terbaik. Allah sangat ngerti apa yang terbaik untuk kita. Tapi seringnya kita yang berkeluh kesah dengan ketentuan Allah. Kalau kita perhatikan, lebih banyak nikmat atau masalah yang kita miliki. Seringnya kita katakan lebih banyak masalah, Ustadz. Padahal kalau kita lebih dalam mencernanya, lebih banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat umur, nikmat sehat, nikmat keluarga, betul? Nikmat iman dan Islam yang sampai saat ini Allah masih berikan kepada kita. Banyak nikmat yang belum kita syukuri. Bayangkan kalau Allah mencabut nikmat itu, apa yang terjadi? Hari ini kita menyaksikan Gibran, menyaksikan dengan ibunya beliau berkomunikasi. Ini nikmat dari siapa? Allah. Maka dekatkan diri kita dengan Allah. Bersyukurlah kepada Allah. Belajar menerima takdir Allah, maka Allah akan berikan kebaikan untuk kita. Semoga cerita Gibran, cerita ibunya bisa menginspirasi kita. Ibu yang masih punya anak, doakan anak ibu. Itu adalah ketentuan dari Allah yang Allah berikan kepada kita. Adik-adik sayang, doakan orang tuanya. Walaupun beliau sudah kembali kepada Allah, hakikatnya beliau sangat bahagia dengan apa yang kita hadirkan sebagai seorang anak. Belajar menerima takdir yang Allah berikan kepada kita. Ini luar biasa cerita yang diberikan oleh Gibran. Saya ingin sedikit mengutip tadi tausiah dari Gibran, lain syakartum laazidannakum. Siapa yang bersyukur, Allah akan menambah kita lebih. Kita break sebentar, tetap di Menjemput Berkah. Bismillah. Kayak sekarang saya mau nikmatin takdir Allah. Kalau saya lebih ganteng dari Bang Temi gitu. Nikmatin aja Bu, jangan dilawan. Itu antara takdir sama pede. Atau yang kedua kali, takdir dan gak bercermin kali ya.